kenapa seneng banget ke Jogja, Pak? Kok kayaknya kok pulang pergi Jogja kayak tolak dulu. Tapi sehat-sehat dulu, Pak. Izin ngelepas nih kalau saya pakai topi itu kok nggak kelihatan saya gitu. Nah, kan itu trademark itu, Pak. Yes. Jogja itu selain tempat kontemplasi, kebetulan ibunda saya itu sudah hampir berusia 90 tahun. Jadi menurut di salah satu yang saya yakini bahwa pintu keberkahan dari Tuhan itu ya melalui orang tua. Nah, ibu ya, kalau Tuhan orang tua marah, Tuhan ikut marah. Nah, tapi setuju. Jogja memang sekali lagi kota yang istimewa. Ya, istimewa. TVRI Jogja juga istimewa. Saya sering diskusi kalau waktu ke Jogja ini, makanya sering kalau ke ini diundang ke Jogja, saya senang dengan ke TVRI karena di Jogja itu kreativitas orang-orangnya maupun TVRI itu manajemennya kuat, ini kuat untuk tolakan. Saya pernah cerita beberapa saat yang lalu transformasi TVRI. Betul. Kalau ini nggak difasilitasi dari awal, bagaimana kita milestone-nya jelas menuju menjadi televisi, menjadi media publik yang betul. Modern itu, yang full range itu, nggak ada contohnya, nggak ada ini ya. Saya lihat Jogja biasanya sukses memulai, Pak. Saya pernah baca tulisan multi platform, multi device, multi channel. Ini koridornya apakah bisa, kalau bahasa Jawa, ketututan gitu loh, Pak, dari TVRI, Pak. Apakah memungkinkan? Karena pilihan platform kan banyak banget ya, Pak. Bukan hanya media online, tapi platform video online aja, OTT-nya, ada Netflix, ada apa segala macam. Saya yakin bisa, Pak. Pada prinsipnya orang itu tidak bisa hanya karena tidak tahu, tidak mau, tidak diarahkan itu kan. Saya kemarin mendengar laporan direksi Asia Broadcast, terus ada prediksi ke beberapa negara. Ini langkah yang bagus, yang Dewa sangat mengendorse pembelajaran dan persiapannya, Pak. Jadi bahkan saya mendengar 5G frekuensi itu bisa untuk broadcast sekarang, untuk TV. Gitu. Jadi walaupun nggak interaktif tapi bisa. Nah itu peluang-peluang kayak teknologi-teknologi ke depan itu tidak hanya tergantung oleh free to air, OTT. Betul. Bahkan sudah nggak hanya mobile tapi sudah bisa direct dengan 5G yang frekuensi khusus itu untuk mobile content dan sebagainya. Tapi analog switch off, Pak, yang kita rencanakan ini itu frekuensi digitalnya memang bisa ibaratnya kalau ini blockchain tuh bisa ditumpangi hal-hal kayak gini, Pak? Atau memang dia hanya untuk kebutuhan broadcasting aja? Teknologi akan memungkinkan. Teknologi memungkinkan. Ini refarming frekuensi diambil sebagian besar disewakan ke telco demi internet, demi pendapatan PNBP negara yang lebih banyak lagi, namanya digital dividend. Yang ada pun sekarang dulu satu kanal digital itu satu MUK itu bisa sampai berapa siaran, sekarang dikompresi terus. Teknologi kompresi kan makin maju. Di antara kompresi itu nanti ada slip-slipnya bisa untuk internet. Internet untuk broadcast ya. Jadi istilahnya besok adalah broadcasting broadband. Broadband broadcasting. Jadi itu tidak hanya free to air dengan terestrial, tidak melalui internet, tapi melalui broadband broadcasting. Berarti pindah ke digital itu bukan cuma pindah channel ya? Tidak pindah channel. Itu kalau di bahasa operasional di beberapa negara itu hanya permulaan, Pak. Jadi hanya lebih sekedar lebih bersih, lebih jernih, enggak. Di beberapa negara itu kalau kita nonton bola Messi gitu ya, kita bisa klik kok Messi kaosnya apa, mereknya apa, terus di browsing lagi belinya di mana, ada penawaran promo dan sebagainya. Masa, Pak, sampai fitur segitu ya? Nantinya di beberapa negara sudah uji coba. Jadi kalau kita pakai nih, dia bisa tahu nih baju saya ini, mohon maaf ya ini apa sih pokoknya lumayan lah, Jogja. Lumayan Jogja. Dia bisa browsing, nah nanti bisa kalau pasang iklan bisa langsung di sini. Pengen baju seperti yang dipakai, ada promo dan sebagainya gitu. Bahkan waktu saya ngomong bisa lihat CV saya. Berarti ketika public engagement-nya makin tinggi, Pak, kesempatan konten kreator untuk nyemplung juga makin tinggi dong, Pak. Itulah digital dividend yang diharapkan pemerintah. Jadi tidak hanya mendapatkan penyewaan, tapi kalau di Boston Consulting Group itu akan ada tumbuh sekitar 180 ribu bidang usaha baru, ada 230 ribu lebih pekerjaan yang akan dibuka, akan menghasilkan sekitar setiap tahun tuh 77 triliun tuh, Pak.
karena tumbuhnya para konten kreator kreatif dan sebagainya. Jadi kita duduk ini saya jualan nanti semua. Jadi itulah awal mulai dari transformasi digital. Jadi itu hanya sekedar titik mulai menjadi digital. Di situ udah distribusinya, interaktivitinya dan sebagainya. Nah itu kembali ke yang penting brand kreatif dan kemampuan melihat peluang itu yang harus dilatih juga di TVRI. Jadi harus loncat ke depan. Teknologi itu bisa bisa tidak harus bisa lateral, tidak harus urut. Jadi bahwa saya setelah teknologi A harus B dan C. Kalau kita adanya teknologi yang baru H ya kita bisa loncat ke H. Dan TVRI insya Allah tahun depan kan akan mendapatkan digital broadcasting DBS lah. Itu bantuan dari beberapa negara cukup besar, hampir 6 triliun atau berapa. Wah keren. Itu mereformasi. Nah yang penting mindset kawan-kawan juga harus bertransformasi. Dan itu ketika sudah pindah ke digital, semua transmisi TVRI se-Indonesia ganti gitu Pak? Kebetulan 100 lebih itu sudah digital 10 tahun yang lalu. Sekarang tinggal nambah menuju ke 400. Tapi sekali lagi ya, Dewas dan direksi itu merencanakan tidak hanya digital terus transmisi free to air-nya, tapi harus masuk sudah ke OTT, video on demand, new media. Nah, betul. Kalau perlu interaktif TV harus masuk. Interaktif TV bukan jualan saya punya kompor, saya punya kosmetik, bukan seperti itu, tapi benar-benar interaktif. Itu TVRI nantinya bisa mengajak partner-partner selama koridor undang-undang rezim PNBP-nya jalan, regulasi diterapkan, bisa Pak. Nah, kalau disrupsi teknologinya makin besar Pak, terus kemudian influence-nya TVRI, pengaruh TVRI ke bawah itu mau seberapa jauh Pak? Apakah memang nantinya masih dengan slogan media pemersatu bangsa as content, atau memang ada budaya baru yang menurut dirubah dari media penyiaran publik ini Pak? Ini sebenarnya nanti Dewas yang baru nih Pak. Tapi sebagai konsep yang saya bayangkan waktu masuk yang memang tidak akan selesai dalam periode yang kemarin, itu bahwa media pemersatu bangsa itu masih relevan karena kita tuh hanya sebenarnya puji syukur atau alhamdulillah pada Allah karena apa? Negara kita masih bersatu Pak. Yugoslavia dan sebagainya. Negara kita itu 17.000 kepulauan, lebih dari 400 suku, ada sekian. Ini kalau nggak ada pemersatunya, bubar negara ini gitu loh. Makanya kembali lagi kadang-kadang saya selalu ngajak, cobalah pakai hati. Negara kita itu kalau nanti hancur, ya rugi siapa sih? Kalau harus ke Jawa Timur, ke Madura harus pakai paspor dan sebagainya, ini tidak boleh terjadi. Nah, TVRI bayangan saya harus menjadi media publik yang memersatukan bangsa. Caranya dan kontennya itu dipikirkan oleh nanti para kreator-kreator itu. Ajalah konten kreator kalau nggak sempat mikir sendiri. Ajak konten kreator yang merah putih, konten kreator yang mencintai pariwisata, itu kan termasuk ketahanan negara Pak. Bikin konten kreator ketahanan pangan dan sebagainya. Jadi ajaklah mereka berkolaborasi. Eranya kan kolaborasi. Betul. Ya, kedepannya TVRI konsentrasi di konsep, konten, jaringan distribusi dan teknologi, dikerjasamakan nggak apa-apa. Tapi TVRI sebaiknya tetap ada seperti perannya ya Pak, bukan gayanya dan caranya ya. Perannya sebaiknya tetap sebagai media pemersatu bangsa. Ini ada beberapa teman yang juga mereka penggemar setia dan sebetulnya pingin menggugah bahwa jangan sampailah TVRI jadi kayak dinosaurus yang tidur terus gitu. Dinosaurus Pak, itu kan kelihatan jangan sampai dari tahun 62 berada di udara tiba-tiba sekarang hilang dari udara itu loh Pak. Nah, itu dia Pak. Kira-kira gimana Pak? Saya pernah ngobrol kita di sini kalau nggak salah ya, beberapa saat yang lalu. Betul, saya ingat bahwa orang teori Darwin itu bahwa yang bisa berkesinambungan itu yang beradaptasi, bukan pintar dan kuat. Dinosaurus itu karena gede nggak bisa beradaptasi. Nah, betul. Dewas ke depannya, nanti siapapun yang Dewas dan direksi itu memang harus visioner dan punya kemampuan literasi teknologi, kemampuan daya serap perubahan itu kuat. Change management itu harus kuat. Change management. Jadi dengan filosofi kolaborasi, change management itu harus dilakukan, harus beradaptasi Pak. Saya pernah cerita di yang kita podcast terdahulu bahwa TVRI harus full range yang namanya free to air TV.
free to air terrestrial TV itu ya memang sebagian dari layanan TVRI. Ya harus diikutin. Penonton yang anak muda itu ya harus diladeni. Kalau biasanya pakai gadget, bagian kemasannya. Ya. Suka nggak suka di Indonesia sudah ada TV yang memulai. Di luar negeri mulai. Mungkin pesan-pesan sinetronnya itu tidak 1 jam. 7 menitan. Kalau mau lagu ya tidak harus full konser. Yang konser tetap ada. Terus pesan-pesan itu disampaikan dengan gaya anak-anak milenial, generasi Z, generasi Alpha. TVRI harus melakukan itu. Jadi wadahnya boleh sama, tapi cara mengemas dan menyajikannya harus berbeda. Restoran Padang sekarang kan tetap Padang, Mas. Iya. Cuma piringnya, bumbunya yang dulu otak-otak, sekarang otak-otak dibikin apa gitu loh. Harus tetap. Media Pemersatu Bangsa itu saya pribadi berpikir tetap relevan 5 tahun ke depan. Karena itu masalah NKRI bukan slogan nih, merah putih harga mati, bukan negara kita itu, kita berbahagia bahwa kita masih punya negara yang kesatuan yang tak kuat. Rugi kalau kita nanti ada hal-hal yang tidak. TVRI harus berperan, caranya, cara distribusi, cara kemasannya dan sebagainya. Mungkin besok acaranya ya tidak harus full seperti itu. Nanti disilangkan antara OTT dengan free to air, yang free to air tarik lagi ke over the top, video on demand dan sebagainya. Itu kemampuan manajerial dan visinya memang harus sangat kuat. Oke, Pak. Kalau dengan makanya cari dewas dan direksi yang visioner kan. Iya. Kemampuan. Nah, siapapun nantilah ini kan mudah-mudahan kita doakan 5 orang dewas yang terbaru nantinya adalah orang bisa mewakili. Tapi direksi juga mau diganti juga, Pak. Maksudnya kalau ada diganti atau tidak itu nanti urusan dewas. Oke. Tapi setiap 5 tahun memang harus ada pergantian. Oke. Ya. Ada pergantian, tapi apakah terus orang yang sama atau enggak itu dewas lagi yang nanti akan menentukan sesuai kebutuhan Renstra dan tantangan TVRI, Pak. Iya, oke. Pak, mau lagi, jadi Pak. Dewas atau direksi? Belum berminat, Pak. Belum berminat dan belum berani, Pak. Asik, Pak. Iya, Pak. Balik lagi, Pak. Kalau kemasan ini kan kaitannya dengan tingkat apa ya? Ya jangan tahu lah, Pak. Maksudnya di YouTube apa di platform yang lainnya, interaksi bahwa penonton merasa ikut. Iya, nah itu Pak. Jadi jangan sampai terus kemudian saya juga nggak pingin maksudnya terlibat dalam pembicaraan yang terlalu formal di sini terus jadi kelihatan kita dialog yang terlalu gimana gitu. Saya pingin membawa bahwa apa yang ditanyakan masyarakat soal TVRI tadi itu Pak. Jangan sampai terus kemudian ini kok Aneka Ria Safari formatnya masih ada sampai sekarang gitu. Mungkin kita namanya angkringan di Jogja itu top hits banget Pak. Kalau angkringan yang nonton udah sebaca kere Pak atau Tekno Tani yang memang ini. Nah, dari banyak puluhan stasiun lainnya Pak, apakah memang TVRI bisa mengubah ini dalam waktu yang cukup harus cepat nih Pak? Karena kan demand-nya masyarakat tadi itu Pak, interaksinya makin tinggi. TVRI karena secara empirik TV negara itu selalu unggul dan malah bisa bertahan hidup karena salah satunya komponen adalah keterlibatan publik. TV publik itu ciri-cirinya adalah keterlibatan publik. Kalau nggak ada publiknya ya ngapain jadi TV publik, jadi aja TV swasta. Peran itu dilakukan oleh konten kreator, partisipasi dengan dari akademisi dan sebagainya. Betul. Jadi direksi ke depan harus pintar membuka celah-celah seperti ini dalam rangka menjalankan visi TVRI. Kalau hanya dipikir sendiri ya menjadi bisa takut jadi dinosaurus seperti tadi. Tadi ada satu pertanyaan apa yang ya tadi itu loh Pak. Jadi bungkusnya itu kalau ya nyun sewu kalau masih Aneka Ria Safari bungkusannya ya kayaknya kok agak ragu Pak bisa mengubah dari Pak Moko Safari. Saya punya aliran optimisme Mas. Optimistik ya. Sekarang TVRI dalam 2 tahun terakhir ini kan sangat kondusif. Situasinya hubungan dengan stakeholder sangat baik, dukungan pemerintah dan lembaga pemerintahan sangat bagus, budget naik terus, orang-orang dalam juga proses pembelajaran jalan, ada reformasi birokrasi, tinggal sekarang mencari pemimpin mulai dari dewas sampai direksi yang punya bisa mentransformasikan ini dengan resources yang ada, dengan bantuan besok ada DBS sistem yang hampir DBS itu mengganti berapa ratus transmisi, membangun 30 studio yang digital bagus, terus peralatan, sistem, mekanisme back end-nya yang
digital dan termasuk pelatihannya itu akan modal besar TVRI bertransformasi. Nah, itu infrastrukturnya Pak. Tapi kan yang di dalamnya operatornya Pak, manajemennya, terus kemudian tim teknis, bahkan mungkin tim kreatif yang ada TVRI. Ini kan mau nggak mau harus bahasa kerennya pivot gitu loh. Nah, kira-kira apa bisa Pak dengan kebut-kebutan sama ini? Saya optimis selama direksi Dewasnya nanti visioner. Masalah kendala ini kan bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Kan bisa nih TVRI jalan untuk bidang-bidang tertentu mengajak partnership. Sekarang contohnya TVRI World. Ada beberapa kolega-kolega mantan dari media berbasis bahasa Inggris ikut memberikan pandangan dan cara-cara membangun TVRI World yang berbasis bahasa Inggris. New Media TVRI, karyawan TVRI terlibat, tapi ada beberapa suntikan yang mungkin darah muda, darah segar. Akhirnya TikTok kita udah di atas 1 juta, YouTube-nya sekian. Jadi pola kolaborasi asal diatur. Nah itu memang butuh orang yang bisa ngepasin antara kawan-kawan yang lama, kawan-kawan yang baru. Itu memang sekali lagi kembali kemampuan Dewas dan direksinya nanti. Tapi kan kolaborasi ini perlu. Saya optimis, tidak harus loncat 10 ya. Iya Pak. Tapi yang penting bertahap, diatur bertahap bahwa tahun depan direksi yang contohnya kalau ini dilanjutkan udah over the top jalan. TVRI World sudah jalan menjadi lebih bagus lagi. Jadi pelan-pelan kalau range-nya itu 100 menu mungkin sudah mulai jalan 50, 60. Jadi bertahap. Saya optimis selama ketemu Dewas dan direksi yang tidak hanya kepentingan pribadi, yang tidak nasionalisme, tidak punya visi terus literasi teknologi, punya kepentingan kelompok pribadian, itu harus dicari yang benar-benar maju dan punya visi teknologi dan berdaya adaptasi tinggi, Mas. Balik lagi Pak, kalau media pemersatu bangsa, ketahanan nasional kita nih Pak secara digital ini kan tercabik-cabik oleh berpotensi tercabik-cabik. Iya, berpotensi tercabik-cabik oleh konten mulai yang aneh-aneh lah Pak. Kalau hoax ya kita tahu literasi mungkin masih banyak yang di bawah rata-rata, tapi terus kemudian di mana nih? Berarti lemnya kita tuh di mana, Pak? Lemnya TVRI itu sebetulnya di mana, Pak? Untuk identitasnya, Pak. Podcast yang santai tadi pertanyaannya. Loh, santai kok Pak tanya, Pak. Mumpung yang ditanya orang pintar gitu loh. Minum jamu. Minum jangan, Pak. Nanti iklannya dimarahin yang punya stasiun. Saya hanya punya pemikiran mungkin suatu saat berpeluang untuk menuliskannya. Sebenarnya TVRI esensi dari adaptasi TV publik setiap negara itu berbeda-beda, peran, ilmunya, sejarahnya dan sebagainya. Jadi nggak bisa ngalur. Saya ngikutin aliran negara A, negara B, Indonesia ya Indonesia. Kita ada Pancasila, karakter bangsa kita. Saya membayangkan dengan kontemplasi saya di TV swasta, di TVRI, di TV publik. Harusnya esensi sebuah TV publik itu adalah TV sebuah gerakan yang melibatkan banyak partisipasi, konten kreator, masyarakat umum, akademisi dan sebagainya. Tidak hanya sekedar klater membuat program A, program B, program C, tapi harus dilandasi sebuah esensi gerakan. Ngapain sih? Misalnya gini, kita akan membangkitkan semangat gotong royong yang menjadi ciri bangsa Indonesia. Betul. Semua harus mengakumulasi ke arah kanal seperti itu. Programmingnya nanti disisipin ini, partisipasi publiknya. 30 stasiun daerah itu mau ngapain ini untuk mendorong sebuah gerakan. Nanti masyarakat akan milih. Alasan dasar penonton TV itu kenapa saya harus memilih channel TVRI. Kenapa nggak TV A, TV B, TV C kalau sama hiburannya dan sebagainya. Kalau dia punya diikat oleh platform yang sama, misalnya kita mau melakukan gerakan apa nih, membangkitkan gotong royong, membangkitkan cinta tanah air, ya sudah partisipasi semua program mengarah ke sana semua sumber daya ke arah sana. Itu membedakan TVRI dengan TV swasta maupun TVRI dengan TV publik negara lain. Berarti lokal konten itu akan sangat kaya dengan dari stasiun-stasiun lokal itu, Pak. Itu kearifan lokal. Pemasang iklan, saya dengar sekarang pengennya area-area tertentu. Dia tidak mau pesannya sampai dengan alat tool pesan artis nasional, isu nasional. Ya daerah. Penonton daerah juga nanti akan nonton daerah. Tinggal bagaimana membuat kanal satu gerakan, satu platform yang sama, tujuan yang sama. Di negara lain tuh kayak BBC itu produksi sinetron di mana, news di mana.
Di MBC sangat jelas kalau politik di Canberra, kalau sosial budaya di Perth, kalau bisnis di Sydney. Jadi semua resources itu platformnya jelas bahwa TV negara ya, bukan TV pemerintah saja. Jadi mereka di sana. Jadi saya membayangkan ke depannya kita harus punya sebuah platform pemersatu bangsa itu tagline. Tapi di bawahnya lagi mau ngapain? Mau ngapain terus bentuknya menjadi kayak apa? Kalau pemikiran sederhana saya menjadi sebuah gerakan positif ya. Betul. Membangun gotong royong, membangun cinta bangsa, tapi jelas semua kanal mengarah kontennya, mau video on demand, mau OTT, mau itu mengarah ke sana. Konten-kontennya itu mengarah ke sana. Tidak letterlock terus isinya, aduh mari kita gotong royong, ya enggak juga. Sisipinlah dengan artis yang dibayar tidak mahal. Jelasin aja ini partisipasi gotong royong masyarakat loh. Contoh bangun. Kalau petani juga bagaimana petani bergotong royong di itunya gitu. Jadi ini revolusioner loh Pak. Maksudnya revolusioner dari sisi TVRI karena yang tadinya mungkin hitohnya di program, ketika kayak gini kan hitohnya jadi berbeda, lead to content loh Pak. Nah, iya, harusnya nanti money follow program. Bukan program money follow adanya budget ini. Jadi semua paham. Strategi besarnya itu mau kemana, partisipasi publik kayak apa, temanya dasar kayak apa, habis itu atasnya ngisi. Saya orang program ngisi ini, saya kanal free to air ngisi ini, saya ngisi ini, terus disinergikan semua. Saya daerah mau ngapain mendukung platform ini. Misalnya ada gerakan dari bawah Pak grassroots. Ini gerakan ini saya anggap ini kampanye digital kok. Saya gerakan anti politik identitas misalnya. Apakah mungkin TVRI yang segini gedenya ikut ngombyongi gitu Pak? Ikut menjadi salah satu pemersatu di situ. Kayak ini menarik banget ya. Kita itu kan terpolarisasi. Harusnya TVRI ikut berperan mencairkan semuanya itu loh. Dengan gerakan tadi kebersamaan, dengan gotong royong. Ya bisa. Kalau dipikir dengan konseptual, dengan adaptasi dengan pihak luar dan kolaborasi, insya Allah bisa. Saya sangat yakin bisa. Kan semua nggak harus dikerjain sendiri Mas. Iya setuju. Kalau nggak punya platform, ya mari kita manage service dengan yang lain. Betul. Kalau kreatif, ya kita manage kreatif dengan pihak yang lain. Gitu. Tinggal masalah ngatur duitnya, ngatur kontennya itu kan harus disatukan dalam sebuah kerangka yang bahwa jelas kita mau kemana nih 5 tahun ke depan, menjadi pemersatu bangsa dengan cara apa nih, gitu kan? Kita menghilangkan polarisasi. Ya ayo semua diarahkan ke sana itu loh. Bangsa kita itu sudah terlalu dirugikan untuk hal itu. Itulah TV publik harus berperan. Dan nggak harus lewat terestrial atau lewat ini. Salah satunya melalui free to air terestrial. Free to air okay. Untuk anak muda kan sudah tidak memadai untuk melalui itu. Betul. Kalau anak muda dicokokin dengan program yang sama dengan TV swasta melalui OTT nggak nonton juga. Iya Pak, sekarang Smart TV yang buatan dari Cina itu cuma 2 juta Pak. Jadi kayaknya orang-orang lebih seneng. Itu kan penyesuaian konten, tapi lebih dari konten, lebih dari manajerial dan lain-lain, itu adalah basisnya TVRI bagaimana berperan terhadap bangsa itu kayak apa. Dan ingat TV publik itu berkarakter keterlibatan publik. Kalau sekarang saya di sini sebagai narasumber terlibat. Bagaimana konten kreator terlibat, bagaimana universitas terlibat, bagaimana masyarakat umum terlibat, semua harus terlibat. Nah itu kalau bisa ketemu dewa dan direksi yang visioner ke sana, akan menjadi literasi seluruh TV publik dunia. Kita akan motong apa yang dilakukan oleh NHK, apa yang dilakukan oleh BBC. BBC sangat kental sih, platformnya jelas menjadi yang bermanfaat dan sebagainya. Sangat jelas, semua itu sudah mengarah ya, kita nggak kalah kok sama mereka. Karena memang TVRI udah nyemplung ke platform yang non free to air, dan memang non konvensional Pak. Berarti memang jadi luas banget loh Pak. Ini tidak hanya pemersatu bangsa melalui antena yang dulu goyang-goyang. Ini semua device bisa langsung. Dan nanti pada segmen tertentu irisannya adalah ketahanan bangsa terhadap digital. Betul Pak. Begitu konten-konten diisi hal-hal yang kebaikan dan gerakan kebaikan, otomatis yang lain yang sedikit tereliminasi. Kalau bohong nih, kalau terus semua bersih menjadi itu enggak. Yang namanya orang niatnya enggak bagus tetap ada di dunia ini. Apa gunanya ada malaikat, ada mal ini dan sebagainya. Emang itu kompetisi berat itu Pak buat TVRI. Perang di bawah. Memperkaya konten positif, konten gerakan kebaikan. Nah itu kan lautan cloud itu kalau diisi sebagian untuk hal yang baik punya alternatif Pak. Kalau orang sekarang berbicara kebaikan, siapa yang punya otorisasi? Apakah konten kreator A dipandang
punya moralitas, dan itu konten kreator B punya hak untuk menyatakan yang terbaik bagi bangsa terhadap keluarga. Ini enggak. TVRI punya, ada undang-undangnya, ada filosofinya, ada mandatnya. Ya. PR besar Pak ya. PR besar untuk mengajak semua kita undang, nanti mudah-mudahan kita doa pada Allah, dewasnya yang terpilih terbaik. Ini masa periode itu direksinya yang terbaik, keterlibatan karyawan seluruhnya tetap baik, stakeholder yang related hubungannya menjadi baik dan mendukung Pak. Insya Allah saya yakin TVRI akan bangkit dan akan menjadi salah satu menjadi preferen tontonan baik itu multi platform itu di Indonesia. Dan saya bermimpi menjadi contoh di seluruh dunia Pak. Indonesia beda sama negara lain Pak. Nggak daki-daki Pak ya, tapi ini real ya Pak ya. Harus direalkan. Real. Oke Pak. Turunkan. Pak turun Pak. Mari kita nikmati kopinya dulu Pak. Oke Pak. Ini masih hangat ya. Salam Jogja memang istimewa. Oke Pak. Thank you Pak.